Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to my team. Kami dari kelompok 5 Unila yang beranggotakan saya, Rosma Nurzi, dan saya tidak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman saya yaitu Daniel Putra Pardana, Natasha, dan Alvina Gustudi Anggraini. Bagaimana keseruannya? Tonton sampai akhir dan sebenarnya bioplastik itu apa sih? Bioplastik merupakan teknik pengawetan spesimen hewan atau tumbuhan dalam blok resin yang apabila sudah mengeras akan berbentuk seperti kaca transparan. Bioplastik ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran atau penelitian atau sebagai ornamen. Media bioplastik juga dapat digunakan untuk pembelajaran keanekaragaman, klasifikasi, ekosistem, dan komponennya. Sebagai media pembelajaran, cara ini dapat mengatasi hambatan kesulitan dalam menghadirkan spesimen yang disebabkan oleh lokasi yang jauh atau sulit dijangkau dan waktu kelimpahan yang tidak tetap. Pengawetan menggunakan media bioplastik bisa digunakan untuk mengamati aspek morfologi, anatomi, jaringan, perbandingan, atau siklus hidup dari suatu spesimen. Resin merupakan senyawa organik hasil metabolisme sekunder, tersusun atas karbon. Senyawa ini akan mengalami polimerisasi dalam kondisi yang tepat. Reaksi polimerisasi bersifat eksoterm sehingga akan menimbulkan panas. Bila dibiarkan di udara terbuka secara alami, proses polimerisasi berlangsung secara lambat. Untuk mempercepat polimerisasi, digunakan katalis. Jumlah cairan katalis yang ditambahkan akan mempengaruhi terhadap cepat atau lambatnya proses polimerisasi. Efeknya adalah jumlah panas yang akan dikeluarkan semakin banyak katalis yang ditambahkan akan semakin cepat dan semakin panas. Kemudian, menurut Setiadi 2004, perbandingan resin dan katalis kurang lebih 20:1. Namun, sebetulnya tidak ada formula baku untuk rasio ini. Tergantung pada hasil eksperimen, sehingga akan diperoleh perbandingan resin dan katalis untuk reaksi cepat, reaksi dingin, reaksi sedang, dan reaksi lambat. Terlalu banyak katalis akan menyebabkan spesimen mengalami pemanasan dan blok menjadi retak atau pecah. Jumlah katalis yang terlalu sedikit juga menyebabkan pembentukan blok menjadi lambat atau tidak kering dalam waktu yang dikehendaki. Nah, berikut ini adalah keunggulan dari bioplastik. Teknik pengawetan hewan atau tumbuhan dengan bioplastik ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain, pertama, kuat dan tahan lama. Kedua, dapat dilihat dan diamati secara 3 dimensi tanpa merubah struktur dan warna asli dari spesimen. Yang ketiga, ukurannya asli. Yang keempat, bentuknya yang cenderung tidak berubah atau tergantung dari proses preparasi yang dilakukan sebelum dimasukkan ke dalam resin. Yang kelima, daya tahannya yang relatif sangat lama. Pengawetan dengan menggunakan polyester resin ini dapat dilakukan pada bahan segar, awetan kering, dan atau awetan basah. Namun, walaupun bioplastik ini memiliki keunggulan yang lebih menonjol, terdapat kelemahan pada teknik bioplastik ini, yaitu objek asli tidak bisa disentuh atau diraba. Observasi hanya mengandalkan penglihatan saja. Baiklah, selanjutnya ada pembuatan blok resin. Alat dan bahan apa saja sih yang kita gunakan? Alat dan bahan yang kita gunakan antara lain gurinda atau kikir, amplas deko berbagai ukuran, gelas bekas air mineral, pengadu. Ini bisa kita gunakan seperti lidi, tusuk gigi atau sedotan, kemudian pinset, plat aluminium untuk membuat cetakan, selotip kertas, resin, katalis dengan berbahan etil metil keton peroksida 50%, kemudian plastik label, dan spesimen yang akan diawetkan. Berikut ini adalah cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan cetakan, yakinkan bagian sudut dan tepi tidak bocor ya. Yang kedua, tuangkan resin secukupnya ke dalam gelas bekas air mineral.
tambahkan katalis sambil diaduk perlahan. Yang ketiga, untuk membuat lapisan dasar, tuangkan campuran resin pada cetakan dengan ketebalan sekitar 0,5 cm. Apabila lapisan dasar sudah cukup kering, tempatkan spesimen yang sudah dipersiapkan dengan hati-hati. Bila diperlukan label, tempatkan secara bersamaan. Selanjutnya, buat lapisan pengkilat, kita campurkan resin dan katalis, dan tuangkan dengan hati-hati pada spesimen yang telah diletakkan pada lapisan dasar. Kemudian, jika lapisan pengkilat sudah membentuk gel, tuangkan campuran resin dan katalis sebagai penutup. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.